Oke, kita mulai dengan mengapa statistik itu penting. Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Mengapa kita harus belajar statistika? Statistika itu bisa dipakai untuk terkait bisnis, terkait finance atau pembiayaan, terkait medis, terkait politik. Kalian sering lihat tidak sekarang di Facebook itu atau di data-data berita koran terkait jumlah yang terinfeksi, jumlah yang sembuh, jumlah yang minta maaf wafat karena corona. Ada pernah nonton, pernah lihat data tersebut? Pernah, Pak. Adalah data yang dikumpulkan untuk nanti diolah secara statistik terkait politik. Kalian pernah lihat yang itu perhitungan suara? Pernah, Pak. Itu kan diolah. Itu diolah juga secara statistik. Kita bisa memprediksi siapa yang terpilih sebagai anggota dewan atau siapa yang terpilih sebagai bupati, gubernur, bahkan presiden dengan menggunakan pendekatan alat analisis dari mata kuliah statistik. Itu siap, tolong matikan mikrofon. Siapa yang aktif itu? Tolong matikan. Oke, kita lanjut. Ini penggunaan statistik itu analyze result of. Maaf, saya tadi sepertinya terlempar. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oh, belum tertampak lagi ya? Oke, kalian bisa lihat di sini. Kegunaan statistik salah satunya analyze result of marketing studies about new products to help predict sales and to measure employee performance. Jadi maksudnya ini bahasa Dawan artinya begini. Menganalisis hasil dari studi pemasaran tentang sebuah produk baru. Misalnya ada produk baru Indomie rasa CI mungkin. Jadi dia berproduk apakah diminati oleh customer atau tidak. Untuk membantu memprediksi penjualan dan juga mengukur performance atau kualitas atau pekerjaan dari pegawai. Ini bisa dipakai untuk studi stock returns and investment opportunity. Ini mempelajari tentang saham. Stock itu biasanya saham, pengembalian saham, dan investasi, peluang investasi. Mengevaluasi terkait cara baru untuk menangani bisnis ini, wabah, apakah lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, dulu corona dipakai obat menggunakan vaksin apa, ada muncul lagi vaksin baru, mana yang lebih bagus, vaksin yang sebelumnya atau vaksin yang sekarang yang lebih mendukung ketahanan tubuh terhadap infeksi dari virus COVID-19. Prediction and election using an exit poll. Jadi memprediksi pemilu menggunakan exit poll. Itu exit poll itu populasi umum, survei lah contohnya. Ini salah satu contoh. Jadi ini yang tadi saya gambarkan. Jadi brain at the edge, machine learning goes mobile. Jadi kalian semua punya smartphone kan? Punya. Smartphone sekarang sangat memudahkan. Kalian mau cari apa saja, informasi selain terkoneksi dengan WiFi atau dengan internet, kalian bisa mencari informasi apa saja. Termasuk saya tahu tadi beberapa menjelaskan kenapa statistik itu penting dan Badan Pusat Statistik itu sementara membaca di internet. Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Karena sekarang apa yang tidak bisa dengan era informasi seperti sekarang? Segala sesuatu kalian bisa tahu. Kalian ada di pelosok bumi bagian mana, kalian bisa mengetahui informasi yang sedang terjadi atau kondisi terkini. Bahkan bisa nonton bola live di bawah pohon asam, di samping kali, selagi ada sinyal kalian bisa. Bisa nonton MotoGP, tidak harus ke Mandalika. Jadi kenapa statistik itu memang memainkan peran penting? Karena
bisa membentuk opini, bisa membentuk kesukaan. Yang lagi tren sekarang apa, kalian bisa dibentuk lewat itu. Nah, ini contohnya, potensi bisnis perikanan di beranda Indonesia, kita bisa kumpul data ya, contoh. Di Aceh bisa menghasilkan 36.000 ton. Di Natuna, Kepulauan Natuna itu 542 ton. Di mana lagi? Morotai 1.228 ton. Di Papua, di Rotendao 17 ton. Di Maluku 200 ton. Ini apa? Ini data yang dikumpul. Berarti apa? Masih ada 5 peluang potensial untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan. Ini dari data-data ini kita bisa lihat, oh Indonesia ternyata sangat potensial terkait bisnis perikanan. Itulah kenapa penting. Contohnya, ini ada satu statement, understanding statistics can help you make better choice. Jadi contohnya begini. Di Keva kan ada universitas, namanya universitas apa? Universitas Timur. Kalian tahu jumlah mahasiswa total yang berkuliah atau sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Timur? Tidak. Ya, tidak tahu. Padahal kalian Tidak, salah Pak. satu mahasiswa-mahasiswa tersebut. Oke, kita ngomong lebih simpel saja, kita bahas. Kalian tahu kapasitas tampung prodi agribisnis untuk satu angkatan? Daya tampungnya berapa? Kalian tahu tidak? Kalian kelas A ada berapa orang total mahasiswa? 32, Pak. 32. Awal masuk ada berapa? 37, Pak. Kelas B ada berapa? Kelas B. Tidak tahu. Kalian itu dialokasikan satu kelas itu 40 orang. Jadi ketika ada kelas A, B, dan C sekitar 120 orang satu angkatan untuk program studi agribisnis. Nah, dengan mengetahui data bahwa ada 120 orang, kita bisa kategorikan lagi yang dari asli TTU berapa, yang dari luar TTU berapa. Nah, tugas kalian adalah buat data tersebut. Per kelas. Kelas A silakan berapa orang kalian buat data. Yang asli dari Kabupaten TTU berapa, yang dari luar Kabupaten TTU berapa. Silakan kelompokkan data tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. TTU dari luar TTU, atau agak lebih kompleks lagi, nama mahasiswa TTU, Belu, Malaka, Kupang, luar Kupang. Luar Kupang itu digabung jadi satu kategori saja. Mungkin yang dari Flores, dari Sumba, dari Rote, dari Alor, dan dari mana-mana saja. Silakan. Itu salah satu data dari statistik. Setelah itu, kenapa memahami statistik dapat membantu Anda membuat sebuah pilihan yang lebih baik? Karena dengan contohnya, yang dari TTU, kalau dari Keva paling dia tinggal di rumah sendiri. Sedangkan yang berasal dari Eban, yang berasal dari Winnie, yang berasal dari Ponu, bahkan yang berasal dari luar TTU, mereka pasti butuh apa untuk tinggal? Butuh Kos. Butuh kosan. Kos, Pak. Itu akan menjadi peluang usaha bagi warga sekitar kampus yang punya lahan, yang mau membangun kos-kosan. Kalian lihat di BTN itu rata-rata semua jadi kos-kosan. Di sekitar UKSN dan lain-lain, tanah-tanah itu sudah dikapling, bahkan sudah banyak didirikan kos-kosan. Kenapa? Karena dengan memahami bahwa sebagian besar mahasiswa yang berkuliah di Unimor itu berasal dari luar Kabupaten TTU, bahkan dari luar kota Kevamenanu, dan Noemuti saya masih anggap dekat ke Unimor, sehingga untuk mempermudah kuliah mereka butuh penginapan. Nah, orang-orang yang punya modal akhirnya membangun kos-kosan. Sehingga dengan memahami data bahwa sebagian besar mahasiswa Unimor membutuhkan penginapan yang layak, bisa membuat pilihan.
pilihan investasi dengan membangun kos-kosan, membuat rumah makan, membuka warung sembako dan lain-lain. Karena kalian tidak hanya butuh kos-kosan kan, kalian butuh makan juga kan. Ya, Pak. Dengan memahami itu, kalian dengan memahami data statistik secara sederhana seperti itu saja bisa menghasilkan investasi yang menguntungkan. Sampai di sini bisa mengerti kenapa statistik itu penting? Bagaimana Wilfriedus? Bisa mengerti dengan contoh yang saya sampaikan? Wilfriedus Driviantus Nule. Ya, Pak. Bagaimana? Bisa mengerti dengan tadi yang saya sampaikan? Mengerti, Pak. Kamu dari Nian kan? Dari mana? Dari Fenak ya, Bapak. Mau masuk Timur Leste. Jalur Napan, Pak. Oh, sorry. Dari Napan. Kamu dari Napan ya? Dulu ada bimbingan saya Siapa? nama Robertus Nule. Kenal? Kenal, Bapak? Oh, ya itu dulu bimbingan saya. Artikelnya sudah publis di Tadulako. Nanti ketik saja nama dia, nanti ada artikel jurnal hasil skripsinya. Siapa, Pak? Oke. Ini kontrak kuliah, jadi mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar metode statistika. Pokoknya untuk bidang terapan lah dalam pertanian, biologi, sosial. Jadi ini karena kita Fakultas Pertanian masih menggunakan ini. Ini ada pertemuan, jadi hari ini kita belajar tentang lingkup statistika, nanti minggu kedua tentang deskripsi, dan minggu ketiga tentang deskripsi data. Selama 14 pertemuan nanti kalian bisa memahami ini. Jadi tolong ikuti mata kuliah ini yang serius. Oke, silakan cari buku atau modul atau handout statistika, terserah. Mau download di internet, mau pergi pinjam di perpustakaan, silakan. Saya harapkan kalian punya. Supaya jangan hanya mengharapkan materi dari saya. Saya lebih senang membuat dalam bentuk PowerPoint. Ini contoh-contoh bukunya. Silakan. Mau beli, silakan. Mau tidak masalah. Ini komponen penilaiannya. UTS itu 35%, UAS 35%, praktikum itu 30%. Praktikum dalam juga tugas itu 30%. Ini saya ambil dari aturan di Institut Pertanian Bogor. Saya alumni di sana, jadi saya pakai aturan mereka saja. Oke, mahasiswa dengan tingkat kehadiran kurang dari 80% tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Jadi kalau 14 kali, kalian wajib hadir berapa kali? Benedictus, Alfred Cloud. Kalau 80% kehadiran, harus hadir berapa kali berarti? 12. 12, oke. Matikan mikrofon siapa itu? Yang kalau berkelahi dengan ceweknya jangan kami semua tahu. Benedictus, matikan mikrofon kamu. Kasih tahu di pacar sedang ikut kuliah, sabar dulu bilang begitu. Benedictus, bisa dengar suara saya? Aduh, kayaknya Benedictus juga dalam kegelapan. Oke, kita lanjut. Kalian lihat, ada seorang konsultan ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk di kota. Persepsi itu apa? Mario, apa itu persepsi? Mario Teva, kalau tidak salah tadi namanya. Apa itu persepsi Mario?
Tindakan menyusun, Pak. Tindakan menyusun. Ya, Pak. Oke, kita matikan mikrofon kamu. Sekarang saya mau dengar suara. Tindakan, Pak. Ya, silakan. Matikan mikrofon kamu. Adel Gundis Lucifeka. Apa itu persepsi? Silakan Adel Gundis. Tindakan. Oh, karena Mario sudah tindakan, Adel Gundis juga tindakan. Oke. Irianti Rika Nahak. Apa itu persepsi? Irianti Rika Nahak. Apa itu persepsi? Oke, Maria Rosalia Botaaran, silakan. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali dan memverifikasikan informasi. Oke, persepsi itu tindakan menyusun, menganalisis, dan memverifikasi informasi. Contohnya begini. Persepsi saya mahasiswa Unimor itu cerdas. Bagaimana saya tahu mahasiswa Unimor itu cerdas? Silakan. Kita melihat dari apa untuk mengetahui mahasiswa? Oke, silakan Angelina Senai. Menurut saya, persepsi adalah pandangan terhadap sesuatu. Oke. Misalnya tadi persepsi konsumen terhadap suatu produk di kota A, yaitu pandangan konsumen terhadap suatu produk. Oke. Ada yang lain? Silakan. Pendapat, Pak. Pendapat. Oke. Biasakan angkat tangan ya kalau mau bicara. Tadi siapa yang angkat tangan itu? Kristina Wijaya. Oke, baik, menurut saya persepsi merupakan pendapat atau pandangan yang berbeda-beda. Pendapat atau pandangan yang berbeda-beda. Oke, ada lagi? Benar semua yang kalian sampaikan. Jadi persepsi itu bisa pandangan, bisa pendapat, bisa juga bentuk penilaian. Nah, ini konsultan ingin mengetahui persepsi konsumen. Jadi pendapat konsumen terhadap suatu produk di kota A. Nah, bagaimana konsultan? Konsultan ini orang yang disewa untuk melakukan observasi, untuk berkonsultasi. Bagaimana bisa mengetahui persepsi? Yang pertama, contohnya begini. Seluruh penduduk pada kota itu kita sebut populasi, sama seperti seluruh penduduk di kota Kefame Nanu. Itu kita sebut populasi. Kita biasa lambangkan populasi itu dengan N besar atau N kapital. Berjumlah 12.679 orang. Nah, kalau kita hitung sebanyak 12.679 orang ini, menurut kalian efektif, efisien, atau tidak? Menurut kalian ini efektif, efisien, atau tidak efektif dan tidak efisien? Kalian harus mewawancarai, mengambil data dari 12.679 orang. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau berpendapat? Kalau 12.679 orang kita ambil data semua ini gampang atau susah? Lebih tepatnya begitu. Susah. Kenapa susah? Susah, Pak. Kenapa? Kenapa susah? Kenapa susah?
dibandingkan dengan 1.403 orang, mana yang lebih mudah ambil datanya? Yang 12.000 atau yang 1.000? Yang 1.000, Pak. Pak. Nah, karena statistik itu mengenal namanya penarikan contoh atau sampel. Kenapa? Karena populasi ini terlalu besar. Kita tidak mungkin menanyai persepsi seluruh penduduk kota sebanyak 12.679. Kita cukup mengambil sampel. Nah, sampelnya sebanyak 1.403 orang. Tapi ingat, 1.403 orang ini harus bisa mewakili kondisi sebenarnya dari 12.679. Artinya apa? Misalnya kalian ingin meneliti tentang petani padi di TTU bisa saja 1.000 orang, tapi kalian cukup wawancara 50 orang. Kenapa? Intinya petani padi yang kalian ambil data yang sebagai sampel itu berada di seluruh tempat yang ada sawahnya. Dan dia betul-betul petani padi, bukan peternak babi, bukan pegawai negeri sipil, bukan tukang ojek, tapi orang yang betul-betul sesuai atau bekerja di bidang yang kalian teliti. Nah, 1.403 orang ini haruslah betul-betul orang yang tinggal di kota A, tidak boleh dia tinggal di kota lain, kalian jadikan sampel. Tidak. Dan dia pernah mengkonsumsi sebuah produk yang ingin ditanyakan oleh konsultan. Sehingga kita tarik sampelnya dari 12.679, kita ambil saja 1.403. Kita kumpulkan data tentang persepsinya, data yang terkumpul diolah dengan metode tertentu, dan diinterpretasi. Diinterpretasi artinya ditarik kesimpulan kesimpulannya itu bisa menghasilkan sebuah informasi penting bahwa konsumen di kota A itu menyukai produk tersebut atau tidak menyukai. Contohnya begini. Di kelas statistik ada sekarang berapa? 100 orang lah kita anggap. Kalau saya mau wawancara tentang persepsi kalian terkait kuliah di program studi agribisnis, apakah saya harus ambil 100? Tidak. Saya cukup ambil 10 orang mungkin. Tapi 10 orang itu harus acak, tidak boleh saya tentukan. Nanti ada metodenya akan kita pelajari. Dari 10 orang itu saya bisa mendapat, oh ternyata mereka tertarik kuliah atau senang menempuh pendidikan di program studi agribisnis, atau tidak sebaliknya. Nanti akan kita pelajari. Jadi statistik itu juga bisa dipakai untuk mencari data terkait yang tadi, apakah suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Statistic is the art and science of designing study and analyzing the data that those studies produce. Jadi statistik adalah seni, art. Jadi statistik itu seni, dia tidak kaku, tapi juga ilmu, sains, dari merencanakan pembelajaran dan menganalisis data. Dan keduanya itu menghasilkan sebuah pembelajaran, studies. Its ultimate goal is translating data into knowledge and understanding of the world around us. Jadi tujuan utamanya itu mentransfer data menjadi sebuah pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Contohnya, kalian tinggal di lingkungan orang TTS atau sebagian besar orang TTU, hanya kalian lihat, oh kebiasaan orang TTS ini, kebiasaan orang TTU ini. Hanya kalian mendapatkan data terkait itu, sehingga kalian bisa beradaptasi dengan lebih cepat dan lebih baik, dengan tentunya saling menghargai. Oke, itu tadi bahasa Dawan, sudah sekian banyak. Tidak ada maksud apa-apa, tapi saya rasa sekaranglah saatnya kalian belajar tentang bahasa asing untuk memperkaya khasanah keilmuan kita. Saya juga tidak terlalu ahli, tapi kita sama-sama belajar. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Anastasia Seuksiran, tolong baca tentang definisi statistika. Definisi statistika, ilmu yang mempelajari seluk-beluk data melalui tahap pengumpulan data, meringkas dan menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Statistika berasal dari kata statistik
yakni penduga parameter. Oke. Terima kasih, Pak. Statistika itu ilmu. Berbeda dengan statistik. Statistik itu ilmu dan seni. Nah, statistika berasal dari kata statistik, yaitu penduga parameter. Jadi kita mengambil sampel itu akan menjadi parameter sehingga kita bisa memprediksi apakah dia naik atau turun. Kalau di kampung-kampung kan biasa melihat tanda-tanda alam, misalnya bulan, bintang, kita bisa memprediksi musim ini hujannya bagus atau tidak. Tapi dengan statistik kita bisa melihat, oh data curah hujan sekian, hari tanpa hujan sekian. BMKG juga menggunakan statistik untuk memprediksi apakah tahun ini basah atau tahun ini kering. Statistika adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk data. Jadi data itu punya seluk-beluk, artinya data itu bentuknya apa, asalnya dari mana, apakah di data mentah atau sudah diolah. Dengan cara pelajari seluk-beluknya kita mengumpulkan. Kita mengumpulkan data, kita meringkas. Yang tadi saya suruh kalian buat baran mahasiswa menurut asal, itu kan kalian sedang mengumpulkan data. Terus kalian meringkas dan menyajikan dalam bentuk tabel. Terus kalian analisis mana yang lebih banyak, asli TTU kah, atau dari kabupaten mana yang lebih banyak dari mahasiswi yang asal mahasiswa atau mahasiswi di kelas kalian. Dan kalian kesimpulan menarik, oh berarti di kelas kami ini mahasiswanya lebih banyak asli dari TTU atau dari luar TTU. Nah, itu contoh sederhana bagaimana mengumpulkan, meringkas, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Nah ini, analisis statistika itu ada dua. Yang pertama secara deskriptif atau hanya menjelaskan. Kalian menjelaskan bahwa, oh yang tadi, paling banyak di tempat kami mahasiswa berasal dari TTU, atau paling banyak dari luar TTU. Tapi secara inferensia, kalian harus bisa melakukan estimasi. Oh berarti yang berminat kuliah di program studi agribisnis ini lebih banyak dari luar TTU. Itu kenapa? Atau kenapa yang dari TTU tidak banyak yang kuliah di agribisnis? Apakah mungkin karena program studi agribisnis kurang menarik, atau mereka mau kuliahnya di Kupang atau di luar NTT? Nah, itu nanti dilakukan analisis dan dilakukan estimasi atau memperkirakan. Nah, ini secara inferensia kita perlu melakukan penarikan contoh. Ya, kalian lihat di sini ada banyak kan, populasinya besar. Tapi kalian lihat amati, yang sama kira-kira dari mereka ini apa? Ada beberapa yang sama tidak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Silakan, angkat tangan silakan siapa yang mau menjelaskan apa kira-kira yang sama. Halo, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa yang sama di antara sekian banyak ini? Oke, silakan Yakobus Boyd. Halo, Yakobus Boyd, silakan. Anda mengangkat tangan, silakan. Dari banyaknya contoh yang inferensia dari banyaknya anggota yang ada, penarikan contoh referensi, kita hanya menarik gambar yang sama saja. Gambar atau warna? Warna yang sama. Warna yang sama. Ya. Oke. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Yakobus. Di sini kalian lihat ini ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, pokoknya banyak lah. Tapi kita lihat kok ada yang mirip, ada yang warna merah 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat. Oh, merah berarti cukup 1. Yang ungu 1, 2, 3, 4. Oh, cukup 1. Yang hitam juga. Akhirnya kita memperoleh 6 sampel. Karena merah ini satu merah ini sudah bisa mewakili 3 yang lain. Satu hijau ini sudah bisa mewakili yang lain. Satu ungu ini sudah bisa mewakili yang lain. Sehingga tidak perlu kita ambil semua. Kita ambil
yang representatif. Representatif artinya sudah bisa mewakili yang lainnya. Contohnya, kalau mau wawancara asal mahasiswa dari di masing-masing, tidak usah ambil semua mahasiswa asal TTU, cukup ambil 1 atau 2. Cukup ambil, ya tidak usah ambil semua. Kenapa? Karena dirasa mahasiswa asal TTU 2 orang, mahasiswa asal Belu 2 orang, mahasiswa asal Malaka 2 orang, mahasiswa asal TTS 2 orang, itu sudah merepresentasikan. Tinggal kalian mau tanya apa, kenapa pilih Unimor? Nanti mereka akan memberikan informasi. Daripada kalian wawancara 40 orang, waktu yang terbuang, energi yang terbuang. Oleh karena itu dalam statistik inferensia diperbolehkan dari populasi yang besar kita mengambil contoh, tapi dengan syarat ini ada tanda merah artinya representatif. Representatif itu keterwakilan, betul-betul bisa menjelaskan kondisi yang lain. Ini dalam contoh grafik ini atau gambar ini bisa memberikan contoh bahwa warnanya sama. Sampai di sini bisa mengerti atau ada pertanyaan silakan, saya berikan kesempatan. Adakah yang mau bertanya? Mungkin belum jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Atau sudah jelas? Kalau kalian diam, saya tidak bisa menarik kesimpulan dari kediaman kalian ini. Kalau kalian diam, dengan kondisi kalian diam, saya mau menarik kesimpulan hipotesis saya. Kalian paham? Hipotesis alternatif saya, kalian tidak paham. Tolong bantu saya. Kalau ada yang masih belum memahami, silakan bertanya, saya berikan kesempatan. Apakah kita lanjut atau? Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian lihat ada ruang lingkup statistika. Jadi ada populasi sampel. Tapi untuk dari populasi menjadi sampel, kita perlu penarikan contoh. Nah, kalau di statistik deskriptif, itu kita hanya mendeskripsikan, menggambarkan. Mau sebagian besar pun kita gambarkan. Tapi kita butuh namanya penduga atau hipotesis, pola pikir induksi. Jadi nanti kita pakai namanya ilmu peluang atau probabilitas. Analisis dan penarikan kesimpulan itu kita namanya statistik inferensia. Jadi kita analisis dan kita tarik kesimpulan bahwa apakah mahasiswa itu memang menyukai program studi agribisnis atau bagaimana. Jangan sampai mereka tes di prodi lain tapi hanya lulus di agribisnis. Itu kan harus dilakukan analisis yang lebih mendalam. Tapi kalau deskripsi, kita bisa hanya gambarkan, oh di kelas A 40 orang, yang dari kabupaten ini sekian, kabupaten B sekian, kabupaten C sekian. Jumlah yang laki-laki sekian, perempuan sekian, tinggi badan sekian, berat badan sekian. Itu kita hanya deskripsikan, tapi kita tidak menganalisis. Sedangkan kalau dengan inferensi, kita harus menganalisis kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki di kelas ini, kenapa lebih banyak dari kabupaten ini. Nah, itu bedanya statistik, inferensia, dan deskriptif. Ini contohnya di Bogor, ini tentang ICT. ICT ini semacam internet connection, teknologi literasi masyarakat Bogor. Jadi mereka ingin tahu apakah orang di Bogor itu sudah akrab dengan komunikasi berbasis internet atau tidak. Tapi untuk kalian tugasnya itu saja. Yang tadi, sudah mengerti tugas kalian? Membagi data-data dalam kelas kalian, misalnya asal, habis itu agama, habis itu tinggi badan, berat badan, umur, ke dalam tabel-tabel ya. Nanti namanya pakai nama yang daftar hadir, tinggal kalian tulis asal, tinggal kalian tulis umur, tinggal berat badan, tinggi badan, jenis kelamin. Bisa? Halo, bisa? Bisa atau belum jelas?